Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Cek Saldo. Di sini kami akan membahas tentang fraud accounting, tentang kasus laporan keuangan palsu di PT Garuda Indonesia. Sebelum memasuki presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai ketua yang bernamakan Daniel Nazazaria dengan nomor NIM 1040424000256. Selanjutnya anggota kelompok saya. Selanjutnya ada saya Dwi Putri Rohma Soleh dengan nomor NIM 104042400285. Selanjutnya ada saya Amelia Salisa dengan NIM 104042400111. Selanjutnya adalah saya, Muhammad Zia Prasetya dengan NIM 1040402400086. Selanjutnya ada saya Muhammad Bagas Yaiban dengan nomor NIM 104042400157. Baik, memasuki bagian latar belakang. Jadi di tahun 2018, Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar 11,3 miliar rupiah, tapi setelah ditelusuri, angka ini tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Garuda ternyata sedang merugi, tapi karena ingin terlihat sehat secara finansial, mereka mengakui pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi senilai 239,94 juta US dollar, padahal pendapatan itu belum benar-benar diterima. Hal ini akhirnya menimbulkan kecurigaan dan diinvestigasi oleh DPR, OJK, dan Kementerian BUMN. Baik, selanjutnya yaitu kritisi kasus ini. Em, ada beberapa poin. Pada poin pertama yaitu kesalahan utama, yaitu pengakuan pendapatan tidak sesuai standar akuntansi atau PSAK 2023. Eh, Pendapatan hanya bisa diakui ketika hak atas manfaat ekonomi sudah pasti dan dapat diukur secara andal. Nah, dalam kasus Garuda sendiri, transaksi belum terrealisasi, namun tetap dicatat sebagai pendapatan. Lalu yang kedua ada pendapatan belum terrealisasi, tapi sudah diakui sebagai laba. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan 2018 terlihat positif atau untung, padahal secara operasional perusahaannya masih merugi. Dan hal ini merupakan bentuk rekayasa akuntansi atau accounting fraud itu sendiri. Lalu yang ketiga ada tindakan ini menyesatkan investor dan juga publik, yang mana investor dan pemegang saham mendapatkan informasi yang keliru tentang kondisi keuangan Garuda, berpotensi untuk mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi yang salah. Lalu yang terakhir ada bertentangan dengan prinsip akuntansi aktual dan fair presentation. Untuk prinsip akrual sendiri, pendapatan diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima. Dan fair presentation itu sendiri, yaitu laporan keuangan harus menyajikan informasi secara jujur dan juga andal. Dan pada kasus ini jelas sekali bahwa Garuda melanggar kedua prinsip tersebut. Baik, bisa dilanjut. Ya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kenapa hal ini bisa terjadi di perusahaan besar seperti PT Garuda ini. Salah satu jawabannya adalah karena tekanan internal. Manajemen punya dorongan untuk tampil baik di mata publik dan investor. Mereka khawatir harga sahamnya akan turun kalau terlihat rugi. Apalagi status Garuda ini kan perusahaan BUMN yang diawasi oleh publik. Jadi ada semacam tekanan untuk menjaga citra positifnya, meskipun harus mengorbankan kejujuran dalam pelaporan. Oke, alasan dibalik fraud ini. Kalau kita telusuri lebih dalam, tindakan fraud ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal budaya dan sistem dalam perusahaan. Yang pertama, ada yang disebut moral hazard, yaitu situasi di mana pihak manajemen merasa bisa mengambil resiko besar atau bahkan berbuat curang karena merasa tidak akan terkena dampak langsungnya. Mereka yakin kalau ketahuan pun hukumannya bisa dinegosiasikan atau akan ditanggungkan bersama. Kedua, struktur pengawasan internal yang lemah. Di perusahaan sehat ada sistem check
and balance antara manajemen, dewan komisaris, dan komite audit. Dalam kasus ini, mekanisme itu tidak berjalan efektif. Bahkan saat laporan keuangan 2018 itu diajukan, dua komisaris menolak menandatangani laporan tersebut karena merasa ada kejanggalan. Tapi suara mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan proses. Yang ketiga, peran auditor juga kurang maksimal. Idealnya auditor eksternal harus bersikap independen, objektif, dan kritis. Tapi dalam kasus Garuda ini justru muncul pertanyaan, kenapa auditor bisa meloloskan laporan yang secara substansi menyalahkan PSAK? Ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan independensi auditor masih perlu dipertanyakan. Lalu ada yang keempat, ada tekanan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas. Manajemen Garuda mungkin merasa harus menunjukkan performa positif agar terlihat sukses di mata publik dan politisi. Apalagi saat itu Garuda sedang dalam proses recovery dari krisis keuangan. Nah, semua faktor ini menunjukkan bahwa fraud bukan hanya kesalahan individu, tapi juga gagalnya sistem dan budaya organisasi. Maka dari itu, kita perlu membahas apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Nah, untuk bahasan tersebut akan dijelaskan oleh anggota saya. Nah, nah, slide selanjutnya, apa yang harus diperbaiki? Yang pertama tuh ada supaya kasus seperti ini tidak terulang, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Pertama, PT Garuda harus menerapkan good corporate governance secara konsisten, bukan hanya formalitas. Kedua, peran auditor harus benar-benar independen dan kritis, bukan hanya simbolik. Ketiga, perlu ada edukasi, etika bisnis, dan akuntansi untuk seluruh manajemen agar tidak mudah tergoda memanipulasi angka. Dan terakhir, laporan keuangan harus dibuat lebih transparan serta diaudit oleh kantor akuntan publik atau disebut KAP yang kredibel. Slide selanjutnya. Kritisi ke depannya. Jadi PT Garuda tuh harus yang pertama untuk ke depannya Garuda harus lebih fokus pada perbaikan kinerja operasional, bukan hanya mengubah angka untuk terlihat bagus. Memanipulasi seperti ini mungkin bisa menyelamatkan citra sesaat, tapi justru merusak kepercayaan jangka panjang. Perusahaan juga perlu melakukan reformasi sistem, manajemen, dan pengawasan, serta benar-benar patuh pada PSAK dan regulasi OJK. Ingat, kepercayaan publik tidak bisa dibeli dengan angka palsu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.